Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kali ini kita berziarah di Keraton Bulupitu yang berada di Dukuh Pramenyan, Desa Tunjung Seto, Kutha Winangun, Kebumen, Jawa Tengah. Sebelum menuju makam, terdapat gapura depan makam Bulupitu dengan dua pasang pilar tinggi pendek di kiri kanan awal undakan. Tulisan Keraton Suci Bulupitu menggantung di antara dua pilar yang tinggi. Di puncak keempat pilar terdapat ornamen kuncup bunga berwarna keemasan. Gunung Bulupitu memang dipercayai sebagai keraton para lelembut, di mana Dewi Nawangwulan, adik penguasa Laut Selatan, bertahta. Keraton yang sangat besar itu bisa dilihat oleh Kentol Surawijaya atau Arung Binang I setelah memperistri Dewi Nawangwulan dan dibukakan pintu kajiman oleh sang Dewi. Terdapat setidaknya 232 anak tangga untuk sampai di pintu gerbang yang kedua dengan sebuah pohon bulu besar di sebelah kanan belakangnya. Sesampainya di puncak Gunung Bulupitu, di sebelah kanan dan kiri ada ruangan bagi peziarah untuk beristirahat serta musola kecil. Ada pula undakan ke cungkup makam Kanjeng Gusti Ayu Dewi Nawangwulan yang diapit makam putranya, yaitu Bagus Klantung dan Bagus Cemeti. Sedangkan makam putrinya Raden Ayu Isbandia tak diketahui. Cungkup Kanjeng Gusti Ayu Dewi Nawangwulan berada di pojok kiri ruang utama makam. Ditutup kelambu tipis merah muda. Jika Dewi Nawangwulan adalah sebangsa lelembut, maka makam ini adalah tanda karena lelembut tidak memiliki wujud yang bisa dikubur. Di atas kijing bertutup kain putih terdapat nampan dan persembahan buah pisang dan bebungaan. Di samping cungkup terdapat lemari pakaian dan wayang Arjuna. Pada dinding terdapat lukisan Eyang Arung Binang I duduk bertelanjang dada mengenakan kulu kepala dengan hiasan leher, lengan, dan pergelangan. Diapit Dewi Nawangwulan yang duduk mengenakan kemben dan Kiai Bagus Klantung yang berpakaian putih dan sorban. Makam Raden Bagus Klantung yang berada di sebelah kiri. Kijing makamnya tertutup kain putih bersih, dipayungi rumahan tak beralas dan tak berdinding yang dibalut kain putih. Makam Raden Bagus Cemeti berada di sisi lain dengan bentuk ruangan maupun makam serta rumahannya sama, hanya karpet tempat peziarah duduk saja yang berbeda. Konon Bulupitu bukan merupakan suatu pegunungan, masih berbentuk dataran dan hutan. Namun ada seorang ayah yang membuang anaknya yang bernama
Joko Sangkrip. Joko Sangkrip hanya dibekali sebuah blangkon milik ayahnya dan satu buah tongkat untuk membantu berjalan. Joko Sangkrip dibuang lantaran memiliki penyakit koreng di seluruh tubuhnya. Setelah disuruh pergi oleh ayahnya, Joko Sangkrip berjalan dari timur menuju barat tanpa tujuan. Lama berjalan, Joko Sangkrip pun lelah. Dia memutuskan untuk beristirahat dan dia pun tertidur. Lama tertidur, Joko Sangkrip pun bangun dan mengetahui bahwa dia berada di lereng pegunungan dan berada di bawah pohon besar yang bercabang 7 atau pitu dalam bahasa Jawa. Konon yang menjadi pegunungan adalah blangkon ayah Joko Sangkrip, dan pohon bercabang 7 dan berbulu itu merupakan tongkat yang dibawa Joko Sangkrip. Kemudian dia menamai tempat tersebut dengan sebutan Bulu Pitu. Setelah itu Joko Sangkrip berjalan menaiki pegunungan dan dia melihat ada sebuah bangunan yang tidak begitu megah. Joko Sangkrip tertarik untuk melihat lebih jelas dan ternyata itu adalah keraton yang dihuni oleh satu makhluk yang bernama Dewi Nawangwulan. Kemudian Joko Sangkrip berkenalan dengan Dewi Nawangwulan. Setelah mereka berkenalan, mereka sama-sama memiliki keinginan. Joko Sangkrip menginginkan seluruh tubuhnya menjadi bersih tanpa koreng, sedangkan Dewi Nawangwulan menginginkan dirinya menjadi manusia. Lalu si Joko Sangkrip menuruti kemauannya asalkan dia mau menikah dengan Joko Sangkrip. Kemudian Dewi Nawangwulan menyetujuinya asalkan Joko Sangkrip mau mandi di sumur yang Nawangwulan tunjuk. Dan mandilah Joko Sangkrip di situ. Setelah Joko Sangkrip selesai mandi di sumur tersebut, Joko Sangkrip terkejut melihat bahwa seluruh tubuhnya menjadi bersih tanpa kotoran dan diberi gelar Arung Pinang Satu. Dan sumurnya pun sampai saat ini masih ada. Wallahu a'lam. Dari pernikahan tersebut lahirlah Raden Bagus Klantung dan Raden Bagus Cemeti serta Raden Ayu Isbandia. Demikian sekilas tentang Keraton Suci Bulu Pitu yang berada di Dukuh Pramenyan, Desa Tanjung Seto, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Mudah-mudahan menambah wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada informasi yang lebih luas silahkan tulis di kolom komentar. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pun wonten Kang jenengan? Oh kula Nggih, Kaki Ali. Pak Kali. Nggih. Pun dados juru kunci pinten tahun? Nggih. Kirang langkung kali tengah tahun. Kali setengah tahun. Nggih. Ingkang dimakamakkan mriki sinten mawon? Ingkang dipun makomaken Nggih. menika makom Rapilasan nggih. Oh, nggih. Tapi kalian tahu Nggih. rumah ngoten nggih. Menika Kanjeng Ibu Ratu Ayu Dewi Nawangwulan. Lah ingkang menika wonten tiga nggih. Ingkang tengen sisi ingkang tengen nggih niku putranipun Raden Bagus Klantung. Ingkang sisi wong menika putranipun iki Raden Bagus Klantung. Nggih. Lah menika garwanipun Eyang Joko Sangkrip wonten Arunginang Desa Kutowinangun. Lah kalian ingkang putra nggih itu ingkang asma Raden Isbandia. Tapi dimakamakkan teng mriku. Nggih. Nggih. Nggih, Lah, namung Dewi Nawangwulan iku sinten? Dewi Nawangwulan niku
Oh. Namun nek ziarah mriki niku kedah enten persyaratan. Lah ngeten Nggih. nggih. Dados menika sarana. Nggih. Sarana menika ora boten wajib Nggih. nilai hukum sunah nggih. Nggih. Namun Nggih. nguri-uri Nggih. kawit riyen ngene ngoten niku. Nggih. Kapurih sarananipun menika minimal nggih. Ngasta kembang telon tiga bungkus plus kemenyan. Lah kemenyan menika katosipun samenika nggih Pak. Nggih, Nggih. nggih, Pak. Nek mboten dokter kembang mboten napa-napa. Ngomong itu istilah sarana Nggih. 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 Ora pun matur sarana istilah mboten harus tahu wajib. Nggih. Niku hukum-hukum. Nggih. Nah, mau nguri-nguri kawin Nggih. rumin-rumine ngoten niku. Oh, nggih. Ngoten nggih. Lah terus napa ingkang diwaos teng mriku tahlil angsal. Oh, nggih monggo Oh, tahlil nggih ngirim Oh, doa nggih. nggih namanya syarah Nggih. apa syarah kan. Nggih. Nggih, nggih. Niki dibangun teng sinten, Mbah? Oh, nek bangunan iki Nggih. termasuk ingkang bangun pertama niku nggih waune kan namung merupakan apa cukup maksudnya pabrik Nggih. mawon bambu. Nggih. Lah setelah dibangun tahun 1907 ingkang bangun menika riyen Kiai Solo nggih sepakatan saking pihak Kraton. mbot pihak kerajaan mboten pihak pribadi. Oh, Warga mriki. Keluarga mriki. Berarti sing nemukaken pertama niku sinten, Pak? Napa sampun atusan tahun pun enten? Wah, nggih niku kan pun kalau sepuh banget ini. Satu kata-kata ini sejarah itu. Kerajaan Panjer. Oh, kerajaan Mataram itu. Hmm. Wah, ampun undang-undang dari pertama menemukan lho. Mboten mangerto. Oh, nggih. Lah, nek rame nek pasaran napa Lah nek mriki? Pak rame tiap mriku niku rame. Kliwon. Hari-hari biasa nggih namung enten mawon. Sing asal mboten angsal teng mriki napa? Enten pantangan napa ngoten? Oh, pandangan Nggih. itu. Sing jelas nggih. Sing jelas ini nggih. Itu nggih. Itu itu prakomisi. Nggih. Itu jelas nggih. Niat ingkang ikhlas. Nggih. Ya mugi-mugi. Niatipun ingkang ikhlas tujuanipun ingkang leres. Nggih, mugi-mugi berkah kagem istana niku. Nggih. Dan nek sendangipun terus wonten. Kendangipun wonten wonten aruminang mriko maksudnya wonten bejen. Oh, beje. Niku termasuk wonten dusun Kali Putih. Desa leripun bejen kali. Nek Kanjeng Penembahan niku Joko Sangkep niku sami mawon arum binang. Napa benten tiyang? Desa saking aruminang. Nggih. Asih kaitane nggih. Iki kaitan kalian binang menika. Oh, nggih. Nggih, matur nuwun mugi berkah nggih. Wonten niku.